Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robi di channel Visual Geek Stuff. Di channel ini saya berbagi pengalaman mengenai hobi saya di dunia diecast, portable audio, dan lain-lain. Nah, pada video kali ini kita akan membahas produk diecast terbaru dari Kaido House X Mini GT, yaitu Honda NSX Evasive V2. Ini adalah produk yang udah dirilis secara global ya pada November akhir kemarin. Cuman di Indonesia sendiri belum rilis resmi teman-teman ya. Invoice-nya saya belum dapat nih. Saya dapat produk ini dari seller Just Tip di harga 350.000. Apakah worth it di harga segitu? Nah, kita akan bahas produknya teman-teman ya. Tapi sebelum bahas produknya, kita akan lihat dulu packagingnya seperti biasa. Nah, di bagian depan di sini ada siluet dari Honda NSX Evasive V2 warna birunya. Di bagian samping kanan di sini ada QR code yang nampaknya baru ya ditambahkan karena di versi sebelumnya nggak ada. Lalu di sebelah kanan di sini ada license dari Honda dan juga warning. Di sebelah kanannya lagi ada logo Honda dan di bagian sini ada logo Kaido House X Mini GT. Di sini juga ada logo Kaido House X Mini GT. Seperti itu packagingnya hampir sama dengan yang versi sebelumnya teman-teman ya. Jadi langsung aja kita unboxing diecast-nya nih. Nah, penampakan awalnya seperti ini teman-teman ya. Ternyata dia sama dengan yang versi warna oranye terakhir. Dia dikasih plastik bening tipis di sini biar si atap dari diecast-nya ini nggak bersentuhan langsung dengan plastik keras yang menyebabkan itu dent ya. Lalu kita lihat lagi dalamnya seperti apa. Nah, dalamnya seperti ini teman-teman ya. Untuk si Honda NSX warna birunya ini warna birunya tuh agak gelap banget gitu ya, dan mesti saya bersihin dulu nih sebentar ya. Nah, seperti biasa kita akan bahas dulu dari mulai bagian wingnya teman-teman ya. Untuk bagian wingnya di sini dia dikasih decal motif carbon fiber, dan motif carbon fibernya juga bagus, nggak terlalu besar ya. Dan di sini ada logo Evasive Motorsport dengan decal warna putih dan tulisannya bagus jelas dan nggak ada yang bleber juga cetakannya. Lalu di kiri kanannya di sini ada logo NSX, kelihatan nggak? Nah, seperti itu. Di sini juga ada NSX. Di bagian sini cupnya juga ada carbon fiber yang menyambung teman-teman ya, seperti itu, dan dia dikasih finishing glossy walaupun finishingnya agak kurang sih saya lihat. Seperti itu. Dan di bagian kaca belakang di sini ada logo Honda yang gede banget warna merah. Di sini juga ada graffiti warna putih ya teman-teman, dan untuk list kacanya sih bagus ya. Di sini ada list hitam seperti itu. Nah, untuk bagian kacanya ini bisa dibuka teman-teman biar kita bisa lihat dalaman mesinnya. Untuk membukanya saya menggunakan selotip kertas seperti ini. Kita tinggal tekan pelan-pelan tuh. Dan di bagian sininya juga bisa dibuka. Nah, seperti itu ya. Harusnya sih dikasih penyangga ya ini Kaido. Nah, untuk bagian mesin seperti ini. Semoga kelihatan ya. Udah saya kasih lampu tuh. Seperti itu. Untuk mesinnya dikasih warna kuning dan ada tulisan Kaido House. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bagus sekali untuk moving part NSX ini, memang makanya banyak kolektornya teman-teman karena moving partnya banyak juga ya, seperti itu. Lalu lanjut ke bagian atapnya teman-teman ya. Ini atapnya dikasih decal carbon fiber juga, menyambung sebetulnya dari kap mesin sini. Cuman di sini tuh dia warnanya nggak glossy gitu ya finishingnya. Kelihatan nggak? Nih, di sini kan kayak ada air-airnya gitu, di sini enggak nih. Ini memang dibedakan atau gimana nih? Atau memang finishingnya aja yang jelek? Saya nggak tahu. Lalu di situ juga ada tulisan 62 dan ada tulisan Evasive kayaknya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk bagian atapnya, di bagian bawahnya, di bagian kaca depan, di situ ada logo Evasive Motorsport lagi dengan background warna merah dan tulisan warna putih. Untuk decalnya sih rapi, ini rapi banget. Lalu di kaca depannya di kiri kanan ada tulisan Boost Brigade. Cuman sayangnya Kaido House itu kenapa dia nggak ngasih wiper ya di kacanya ini, sayang banget kan ya, ini jadi miss salah satu partnya. Sedangkan untuk spionnya ada ya lengkap di kiri kanan walaupun nggak ada reflektornya teman-teman ya. Di bagian bawah ini bukan kap mesin ya, kap mesinnya kan di sini, ini di kap depan. Di sini ada logo VTEC, Work dan juga Kaido House dan nomor 52. Untuk kap depannya dia dikasih decal carbon fiber juga seperti itu dan lumayan bagus. Untuk finishingnya dia itu sama dengan yang bagian atap sini ya, dia nggak glossy gitu ya. Saya nggak tahu kenapa dia dibedakan dengan yang bagian sebelah sini teman-teman ya. Mungkin memang konsepnya seperti itu, saya nggak tahu. Lalu di bagian kiri kanan di situ ada logo 52 Defendernya teman-teman ya. Nih, di bagian sini ada logo 52, di sini juga ada 52. Lalu di bagian sini ada lampu yang bisa pop up teman-teman ya. Nah, saya akan liatin cara pop upnya seperti ini. Nih, di bagian sini ada switch. Kita tinggal tarik ke depan untuk membuka lampunya, walaupun kelihatannya sipit sih ya. Ini nggak terlalu ngangkat-ngangkat banget nih, cuma segini doang untuk lampunya. Nah, seperti itu. Lalu di bagian sini ada logo Honda teman-teman ya. Hondanya di-call aja sih ya, ini bukan cetakan. Lalu di bagian sini ada lampu kecil dari Mika ya. Ini sama dengan yang atasnya juga dari Mika.
Lalu di bagian bawahnya di sini ada air intake. Air intake-nya sih nggak bolong ya harusnya ya. Lalu di bagian lipsnya dia dikasih motif carbon fiber seperti itu. Dan untuk lipsnya dia menyatu dengan body teman-teman ya. Ini menyatu dengan body. Seperti itu untuk bagian depannya. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya. Nah untuk bagian samping kirinya seperti ini teman-teman ya. Seperti biasa body kitnya itu gede-gede banget. Kalau Kaido House nih lebar banget tuh. Bagian depannya juga sama ya. Lalu kita lihat bagian samping sininya dulu. Di sini ada tulisan work dan juga G-Ready. Lalu kalau kalian lihat di bagian sininya juga ada nih. Cuman kecil banget saya nggak kelihatan teman-teman ya. Seperti itu. Dan di bagian tengah sini ada Evasive Motorsport dan juga VTEC dan Kaido House dan juga NSX di side skirtnya. Untuk side skirtnya dia dikasih decal carbon fiber dan dia sepertinya menyatu dengan body ya. Dia menyatu dengan body. Lalu di bagian sini ada spion kecil ya teman-teman ya. Dia nggak ada reflektornya. Lalu untuk pilar-pilarnya di sini dia dikasih decal carbon fiber, di sininya juga sama dan untuk kacanya dia ada list warna hitam bagus. Cuman kacanya sendiri kenapa dia ngeblur gitu ya? Ini kayak di smoke black gitu ya. Mungkin memang seperti itu konsepnya atau memang kualitas kacanya jelek untuk yang sekarang saya nggak tahu. Lalu juga di bagian interiornya di situ ada kursi bucket seat warna kuning dan untuk interior bagian dashboard itu sama ya seperti Kaido House yang lainnya. Dia ada motif carbon fibernya nih kelihatan nggak? Nah seperti itu. Oh ya di bagian sini ada logo KW nih teman-teman ya. KW suspension. Di bagian sini ada tulisan 52 dan untuk velgnya dia menggunakan palang 5. Ini lipsnya dalam banget tuh ya. Ini dalam banget. Yang depan juga sama. Dan untuk lipsnya dia dikasih warna biru anodized teman-teman ya. Lalu di bagian ban-bannya juga di sini ada tulisan Evasive kayaknya sih. Kelihatan nggak? Ada perinan di bannya ya seperti itu. Di bagian depannya juga sama. Nah seperti itu teman-teman ya. Lalu kita lihat bagian belakang nih sekarang. Nah untuk bagian belakang seperti ini teman-teman ya. Saya suka banget bagian belakang dari NSX ini dari zaman dulu. Karena lampu belakangnya itu ikonik banget teman-teman ya. Ini retro dan juga klasik. Keren banget pada masanya itu ya. Dan untuk lampunya ini pakai Mika tentunya. Di situ ada detail-detailnya juga bagian dalamnya tuh seperti itu. Di sini ada logo Honda walaupun di call tapi lumayan jelas seperti itu. Di bagian sini ada nomor 52, di sini ada tulisan KW suspension ya. Lalu di sini ada Evasive Motorsport dan di bagian sini ada mufflernya atau exhaust ya. Ini part terpisah, dia warna silver dan dia nggak bolong seperti itu. Dan untuk diffusernya bolong teman-teman ya. Ini bisa kita masukin nih obengnya sampai dalam ya. Tuh sampai keluar lagi tuh. Seperti itu dan sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya lagi. Untuk bagian samping kirinya sepertinya sama ya dengan samping kanannya. Cuman yang membedakan itu dia dikasih tutup tangki di bagian sebelah sini teman-teman ini warna hitam. Jadi ada attention to detailnya gitu ya. Mantap. Cuman sayangnya kenapa wipernya nggak ada aja gitu ya. Heran saya sama Kaido ya. Nah seperti itu untuk bagian samping kirinya sama dengan samping kanannya. Nggak ada yang berbeda. Cuman di tangki bahan bakar aja. Untuk bagian bawahnya datar seperti ini teman-teman ya. Nggak ada detail yang lainnya. Dan di sini ada baut plus buat kita ngebuka diecast-nya. Kalau mau ganti ban gitu ya. Dan di sini juga ada baut plus sebetulnya ya. Ketutupan dengan diffuser teman-teman ya. Ini ketutupan dengan diffuser akan agak sulit membukanya juga sih. Seperti itu untuk bagian bawahnya. Nah sekarang saya akan tes rolling teman-teman ya. Pasti ada aja yang nanya ini rolling nggak bang? Rolling nih. Cuman nggak ada disc brake-nya aja nih. Tuh rollingnya lancar. Cuman nggak akan selancar Hot Wheels ya teman-teman. Harus diperhatiin. Jadi menurut saya sih enaknya di foto-foto aja kalau mini scale seperti itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya gimana untuk rilisan terbaru dari Kaido House X Mini GT ini? Apalagi saya beli di harga 350.000. Saya sih jujur agak kurang suka dengan warna birunya ini. Ini kayaknya warna birunya itu sama dengan yang R33 Kaido House juga nih. Nanti saya liatin sampelnya. Dibanding yang V1, saya lebih suka yang V1 teman-teman ya. Warnanya, perpaduan warna velgnya juga saya lebih suka yang V1 nih saya tunjukin. Nah untuk yang V1 itu aduh warnanya itu bagus banget tuh ya. Nih warna candy rednya tuh wah cakep banget menurut saya dibanding yang warna ini teman-teman ya. Nih warnanya seperti ini. Kalau di kamera sih kelihatannya bagus ya. Tapi kalau dilihat sama mata langsung tuh kayak kurang gitu ya. Warnanya tuh kurang keluar gitu ya. Apalagi ini velgnya agak gimana ya. Agak kurang sih menurut saya ya. Ya tapi bagus tuh. Kalau di kamera tuh bagus. Nggak tahu kenapa tuh. Seperti itu teman-teman ya. Lalu kalau dibandingkan dengan yang Kaido Racing lebih suka mana? Nah ini saya bandingin dengan yang Kaido Racing warna oranye teman-teman ya. Saya nggak punya yang warna kuning. Yang warna kuning jelek menurut saya. Bagus mana nih sama yang ini nih? Ini kalau saya sih lebih milih yang oranye ini ya dibanding yang biru ini. Tapi kalau di kamera itu bagus ya. Saya juga bingung kenapa ya. Kalau dilihat pakai mata langsung itu agak kurang, tapi di kamera bagus tuh. Ya jadi di antara ketiga ini kalau saya lebih suka yang ini pertama.
Nah ini pertama nih warna merah, lalu warna oranye ini, dan juga baru terakhir warna biru ini ya. Ini balik ke referensi kalian teman-teman ya. Kan ada yang suka warna biru gitu ya, ada yang suka warna merah gitu, itu balik ke kalian pribadi ya. Tapi kalau dari segi kualitas, ini kualitasnya agak turun sepertinya ya. Di bagian sini tuh kurang rata nih. Di sini glossy nih, di sini glossy, di sini ngedove ya, di sini juga ngedove tuh. Ini nggak konsisten nih. Kenapa kayak host ya? Untuk kacanya juga kalau yang versi-versi sebelumnya itu dia bening, sedangkan yang ini tuh agak kusem gitu ya. Ini di kedua sisi sama tuh kusem. Nih agak kelihatan kusem, kelihatan tuh. Nah seperti itu teman-teman ya. Untuk bagian kaca depannya sih aman. Kalau yang Kaido Racing tuh dia bening teman-teman ya. Nih kacanya bening, di bagian sininya juga bening tuh. Untuk V1 juga harusnya bening tuh ya. Nih bagian sininya juga bening tuh. Ini kenapa yang V2-nya malah jadi burem gitu ya, atau konsep gitu, saya nggak tahu. Cuman kalau mau dibilang minus ya, tapi ini dua-duanya gitu ya. Mungkin konsep, nggak tahu juga. Kalian yang menentukan ya. Untuk warna itu balik lagi ke pribadi. Tapi kalau harga 350.000 menurut saya sih agak kurang ya. Kalau kalian dapat di harga 300.000 ke bawah, menurut saya masih worth it. Tapi kalau di atas itu agak kurang ya. Apalagi ini castingannya sama dengan yang sebelumnya, dan juga nggak ada tambahan part lainnya. Seperti itu teman-teman ya untuk review kita kali ini. Coba tulis di kolom komentar kalau kalian lebih suka yang mana, yang biru, yang merah, kuning, atau yang oranye teman-teman ya. Dan jangan lupa juga komen ya masukan dan sarannya untuk review kita kali ini biar channelnya makin berkembang teman-teman ya. Nah kalau kalian berkenan silahkan bantu saya subscribe channel ini, dan bila kalian berkenan juga silahkan follow Instagram saya di visualgeek_staff. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.